Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Vakansi 2. Sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya kalian nonton dulu alur cerita Vakansi yang pertama ya guys. Link sudah saya siapkan di deskripsi guys. Oh ya guys, tak bosan-bosan saya ingatkan, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran, kita langsung saja intro. Di awal film kita akan dijelaskan pada bulan April 2007, motel yang dihuni oleh David dan Amy beberapa waktu yang lalu sudah resmi ditutup dan polisi menemukan lebih dari 200 video pembunuhan di motel itu. Dan video pertama terjadi pada September 2004 dan ini adalah cerita dari korban yang pertama. Pada suatu malam kita akan diperlihatkan sepasang kekasih yang baru saja menikah. Mereka berencana akan pulang ke rumah mereka. Namun karena tak tahan membendung hasrat, mereka pun mampir ke sebuah motel kecil. Resepsionis motel ini bernama Grace dan Gordon. Setelah itu pasangan ini pun langsung mantap-mantap. Ternyata Riz dan Gordon sudah memasang CCTV di setiap kamar. Setelah pasangan ini check out, tak lama kemudian datanglah pengunjung lain yang bernama Smith. Smith ini datang bersama seorang PSK. Saat berada di kamar, Smith pun langsung membentangkan sebuah plastik yang menutupi kasur. Setelah itu, wanita ini pun berbaring di atas plastik itu. Dan inilah yang dilakukan Smith. Setelah membunuh wanita itu, Smith pun langsung membungkus wanita itu dengan plastik. Tak lama kemudian, Riz dan Gordon pun langsung menyerang Smith. Setelah kejadian itu, datanglah salah satu teman Gordon. Teman Gordon ini pun langsung melihat rekaman CCTV pasangan yang baru menikah tadi. Disinilah terungkap bahwa Grace dan Gordon merekam semua pengunjung yang melakukan mantap-mantap. Setelah itu, rekaman itu akan dijual ke temannya Gordon ini. Karena penjualan kaset mantap-mantap sangat sedikit peminatnya, Gordon pun menunjukkan rekaman CCTV Smith tadi. Setelah melihat rekaman CCTV Smith, temannya Gordon ini pun ingin menjumpai Smith. Setelah menjumpai Smith, temannya ini pun menginginkan rekaman itu. Dari sinilah Smith tahu bahwa Riz dan Gordon ini telah memasang CCTV di setiap kamar. Setelah itu, Smith pun menawarkan ke Gordon untuk bekerja sama dengannya. Smith menawarkan untuk membuat rekaman pembunuhan, dan rekaman ini akan dengan mudah laku di pasaran. Gordon dan teman-temannya pun akhirnya setuju. Dan untuk sementara, mereka akan menutup motel mereka. Mereka akan merenovasi motel ini. Beberapa hari kemudian kita akan diperlihatkan sepasang pemuda-pemudi yang bernama Caleb dan Jessica. Caleb juga membawa temannya yang bernama Tanner. Saat ini mereka sedang berada dalam perjalanan. Dan mereka ini akan pergi ke rumah orang tua Jessica yang berada di Beulah. Karena Caleb sangatlah lelah, mereka pun memutuskan untuk menginap di motel Riz dan Gordon. Di sana, Caleb dan Jessica hanya memesan satu kamar, dan Tanner akan tidur di trailer mobil mereka. Sebelum masuk ke kamar, Gordon mengatakan, "Jika kalian butuh apa-apa, kalian cukup teriak saja." Setelah masuk kamar, Caleb dan Jessica mengecek HP mereka, dan di sana tidak ada sinyal. Caleb pun curiga dengan kata-kata Gordon tadi. Jika butuh apa-apa, cukup teriak saja. Namun Jessica menganggap itu hanyalah lelucon Gordon saja. Di saat mereka akan mantap-mantap, mereka dikagetkan dengan suara gedoran pintu dari kamar sebelah. Ternyata itu hanyalah Tanner. Tanner masuk ke kamar sebelah lewat jendela, sedangkan Riz dan Gordon memantau mereka dari CCTV. Awalnya Riz dan Gordon akan membatalkan membunuh mereka karena jumlah mereka bertiga. Jadi Gordon gak mau mengambil resiko. Sedangkan Smith memantau Jessica yang sedang mandi. Tak lama kemudian Riz menghampiri Smith dan mengatakan bahwa Gordon membatalkan untuk membunuh mereka malam ini. Namun Smith menolaknya dan ia akan membunuh mereka walaupun tanpa bantuan Riz dan Gordon.
Tak lama kemudian datanglah pengunjung lain. Pengunjung ini rencananya akan menyewa sebuah kamar. Namun Gordon mengatakan bahwa saat ini mereka sedang melakukan renovasi. Awalnya Smith akan membunuh istri pengunjung ini. Namun Gordon menahannya dengan cara memberi kode ke Smith. Alhasil Smith pun membatalkan aksinya. Setelah itu akhirnya pengunjung ini pun pergi. Karena kejadian itu Gordon pun marah besar ke Smith. Namun Smith tak begitu menghiraukan Gordon. Scene kembali ke Jessica. Di saat Jessica akan mengganti pakaiannya, Tanner pun memutuskan untuk pindah ke kamar sebelah. Di kamar sebelah, Tanner menghidupkan TV. Di TV itu, Tanner melihat Caleb dan Jessica akan mantap-mantap. Tanner juga melihat ada kabel CCTV. Karena hal itu, Tanner pun mengatakan hal ini ke Caleb dan Jessica. Dan pada akhirnya Gordon dan kawan-kawan pun mengetahui bahwa Caleb dan kawan-kawan sudah sadar bahwa mereka saat ini sedang diintai dengan kamera CCTV. Karena hal itu, Smith dan Reese berencana akan menakut-nakuti Caleb dan kawan-kawan. Sedangkan Caleb berencana akan menghajar Gordon. Namun Tanner menghentikannya. Dan mereka pun berencana akan pergi saja. Di saat Caleb akan pergi, mobil mereka tak bisa hidup. Dan tiba-tiba saja datanglah Gordon merekam mereka. Setelah itu ban mobil Caleb ditembak oleh Reese. Akhirnya Caleb dan kawan-kawan pun kembali ke kamar. Disinilah Caleb menyadari bahwa mereka hanya menakut-nakuti dirinya dan kawan-kawan. Akhirnya Caleb dan kawan-kawan pun akan kabur lewat jendela kamar mandi. Di saat giliran Caleb akan keluar, ia ditarik oleh Smith dan Grace. Caleb pun langsung diikat di sebuah kursi. Setelah itu Caleb pun langsung ditikam berkali-kali oleh Smith. Karena hal itu, Tanner dan Jessica lari ke dalam hutan. Smith dan Reese pun mengejar mereka sambil membawa kamera. Di hutan itu, Tanner hampir tertangkap. Syukurnya Jessica menolong Tanner. Mereka pun melanjutkan pelariannya. Sedangkan Gordon dan kawan-kawan panik karena mereka kehilangan jejak Tanner dan Jessica. Akhirnya Tanner dan Jessica menemukan sebuah rumah. Dan mereka pun langsung meminta tolong. Pemilik rumah ini adalah Otis dan Doris. Jessica pun mengatakan bahwa pemilik motel itu akan membunuh kami. Namun Otis tak percaya. Jessica pun meminta Otis untuk telepon polisi. Karena kasihan, Otis pun menelpon polisi. Kini mereka pun tinggal menunggu polisi datang. Namun sayangnya yang datang malah Gordon dan Smith. Ternyata Otis tadi menelpon Gordon. Di sana Doris curiga dengan Gordon karena ia membawa Smith. Smith ini orang asing bagi Doris. Di saat Otis akan menelpon polisi, tanpa pikir panjang Smith pun langsung menembak Otis dan Doris. What the hell are you doing? Otis trusted me. Jessica dan Tanner pun berusaha untuk kabur. Namun usaha mereka gagal. Setelah berhasil menangkap Tanner dan Jessica, Smith pun menyuruh Gordon dan Reese untuk memanipulasi TKP. Mereka pun memberantakan rumah Otis. Seolah-olah rumah Otis dan Doris telah terjadi perampokan. Setelah Jessica tersadar, ia sudah berada di sebuah kamar motel. Jessica sudah dalam keadaan diikat. Di sana juga ada kamera. Dan Jessica melihat sepatu Tanner sudah berlumuran darah. Setelah itu Smith akan mengeksekusi Jessica. Sedangkan Jessica berhasil melepaskan salah satu besi yang ada di kursi itu. Di saat Smith akan mengeksekusi Jessica, Jessica telah berhasil melepaskan ikatannya. Dan Jessica pun berhasil melukai Smith. Jessica pun langsung sembunyi di bawah kolong kamar. Di bawah kolong itu Jessica menemukan sebuah jasad. Tak hanya itu saja, Jessica juga menemukan jasad Caleb. Tak sampai di situ, Jessica juga menemukan Tanner yang sudah sekarat. Tak lama kemudian Reese masuk ke bawah kolong. Jessica bersembunyi di bawah jasad Caleb. Jessica pun mendorong jasad Caleb.
dan jasad Caleb mengenai Reese, hingga pada akhirnya Reese meninggal akibat kepalanya tertancap paku. Setelah itu Jessica mengambil shotgun milik Reese dan Jessica bersembunyi di dalam danau. Gordon yang mengetahui Jessica berada di danau, ia pun menyusuri danau. Dan pada akhirnya Jessica pun berhasil menembak Gordon. Suara tembakan Jessica pun terdengar oleh Smith. Dan Smith mendapati Gordon yang sudah tewas. Setelah itu Smith melihat jejak Jessica menuju ke sebuah gudang. Akhirnya Smith pun mengetahui keberadaan Jessica. Di gudang itu tanpa sengaja Jessica menyiram Smith dengan bahan bakar. Dan Jessica pun membakar Smith. Setelah itu Jessica kabur ke pinggir jalan. Dan Jessica pun mendapatkan tumpangan. Ternyata Jessica melaporkan kejadian ini ke polisi. Dan setelah itu polisi pun langsung mengolah TKP. Di sana polisi tak mendapati jasad Smith. Beberapa bulan kemudian ternyata Smith masih hidup. Dan Smith memperlihatkan video pembantaian Tanner ke seseorang. Ternyata Smith akan menjual video itu ke seseorang tersebut. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Smith membuka motel baru dan ia akan mencari korban-korban selanjutnya. Dan cerita pun selesai guys. Oke guys, sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.